Anies ini kan bukan bocah tua alay ya kalau bahasa sekarang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat sejahtera, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Sangat setuju bro, Anies ini adalah bukan bocah orang tua alay, tetapi dia ini bocah orang tua blow on, bodoh dan tolol. Dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini bukan perbaiki citra dia yang sudah terpuruk karena sudah tercatat sebagai bapak politik identitas, malah menjadikan dia semakin jauh dari rakyat, semakin jauh dari keteladanan, semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari kebenaran. Saya tahu Anies ini pintar, tapi dia menjadikan kepintarannya sebagai orang bodoh. Bento, benar-benar tolong. Orang politik kalau sudah cacat sedikit saja, habislah karir politiknya. Karena dia tiba-tiba posting sesuatu yang seperti buku, makanan, apa dan segala macam. Dia tidak seperti itu. Artinya memang dia paham apapun yang dia lakukan itu menjadi perhatian. Maka dia mengeluarkan simbol ini, ya. Simbol inilah yang memang dia sadar bahwa ini akan jadi perdebatan, akan ada pro dan kontra, dan dia memang menciptakan itu. Dia memang menciptakan itu. Dia memang menciptakan itu. Dia memang menciptakan itu. Bagi saya, seorang politikus kalau sudah cacat dalam karir politiknya, ya sudah, habis. Seperti orang yang sudah punya hutang, tetapi tidak mau bayar. Akhirnya, ketika dia mau pinjam hutang lagi, udah nggak bisa. Karena sudah dicap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Begitu pula dalam politik. Kalau sudah cacat dalam karir politiknya, ya sudah selesai. Seberapa hebat pendukung Anies Baswedan jungkir balik membersihkan citra Anies Baswedan yang sudah kotor, busuk, dan terpuruk? Gak akan bisa, bos. Apalagi bahwa Anies Baswedan ini sengaja melakukan kebodohan-kebodohan, melakukan kontroversi-kontroversi, melakukan kebohongan-kebohongan. Ya intinya katanya dia ini cuma ingin dapat perhatian. Ya repot bro. Orang kalau sudah bermain-main dengan hati nurani rakyat, sampai kapanpun akan dicap oleh rakyat sebagai pengkhianat. Aduh. Jadi Anies itu sangat, apa ya, bisa dikatakan sebagai tokoh yang sangat menikmati melakukan kontroversial. Tapi ingat bos, rakyat nggak bodoh. Atau mungkin saya bisa berpikiran bahwa Anies Baswedan itu sengaja dalam melakukan politik identitas. Kejam banget. Melakukan politik identitas dianggap kesengajaan. Menginjak-injak Pancasila, kebinekaan, demokrasi, memanfaatkan anjing-anjing politik seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Haikal Hasan, Somad, Hadi Hidayat, HTI, FPI, PKS, MUI. Kejam banget bro. Demi mendapatkan jabatan, menghalalkan segala cara dengan melakukan politik identitas. Terus jadi Anies ini juga sengaja mungkin ya melakukan fitnah kepada Ahok. Ya wajar sih, karena prestasi Anies Baswedan untuk jadi gubernur itu jeblok. Setelah kasus lebih banyak pada gaji guru yang menghabiskan dana sekitar kurang lebih 24 triliun. Ketika ganti Menteri Keuangan semuanya kebongkar. Akhirnya dipecat oleh Jokowi karena kasus ini. Nggak punya prestasi, tapi pengen jadi gubernur, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, melakukan politik identitas, memfitnah Ahok. Wow, manusia ini kejam banget bro. Bahkan saya itu nggak habis pikir ketika Anies Baswedan sudah menjabat atau sudah dipastikan sebagai pemenang pilkada, mungkin dia juga sengaja membuat Ahok di penjara. Tidak hanya Ahok dikalahkan, ternyata Ahok pun dihabisi oleh Anies Baswedan. Wow, kejam banget Anies Baswedan ini.
Harusnya Anies Baswedan bilang kepada pendukungnya, sudah, pilkada sudah selesai, gak usah sampai lawan tadi di pilkada Ahok ini yang sudah dipastikan kalah, jangan sampai dipenjarakan. Harusnya gitu bilangnya. Tapi ternyata tidak. Si Anies Baswedan ini puas. Dia hanya mengalahkan Ahok, tetap berhasil memenjarakan Ahok sehingga karir politiknya hancur. Kejam banget Anies Baswedan ini. Weleh. Ketika dia sudah menjabat, mungkin OKOC, DP 0%, apalagi sumur sapan, tuku bokep, tuku batu, jaring hitam dikali hitam, JPO yang menghabiskan puluhan miliar, jalur sepeda yang menghabiskan puluhan miliar, JIS, bahkan Formula E yang menghabiskan ribuan miliar. Apakah itu sebuah kesengajaan? Program-programnya bermasalah loh dari awal sampai akhir. Apakah itu sebuah kesengajaan? Kalau bagi saya, jika memang ini benar-benar kesengajaan, bukan lagi kejam ini orang. Orang ini brengsek dan pantas dicap sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Bagi saya, seorang pemimpin yang bermain-main dengan suara hati nurani rakyat itu adalah seorang pemimpin yang tidak termaafkan. Oke, katakanlah Anies Baswedan pintar, tetapi kerjanya keblingat, ngomongnya asal-asalan, kerjanya akal-akalan, menghabiskan APBD untuk sesuatu yang tidak berguna. Apakah ini sebuah kesengajaan? Ya mungkin kesengajaan untuk merampok uang rakyat, di mana program-programnya tidak bermanfaat untuk rakyat. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal Anies Baswedan ini orang yang cerdas loh, jebolan Amerika, PhD. Cuman sayang PhD-nya cuma paha dan dada, otaknya kagak ada. Aduh. Buat para pendukung Anies Baswedan, nasi sudah jadi bubur bro. Rekam jejak Anies Baswedan selama 5 tahun terakhir sudah tercatat sebagai sejarah dalam sejarah. Sudah terukir dalam sejarah sebagai gubernur bodoh dan gagal. Dan dipastikan dia sudah habis karir politiknya. Terbukti dengan survei yang tidak pernah meningkat, bahkan terus menurun. Rakyat Jakarta adalah bukti yang meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Anies Baswedan memang gubernur terbodoh, tergagal, dan tidak pantas untuk dicalonkan jadi calon presiden. Kerjanya akal-akalan, ngomongnya asal-asalan. Kalau dikatakan dia sengaja melakukan itu, ya itu blunder. Dan nasi sudah jadi bubur. Rekam jejak Anies Baswedan itu, kejahatannya, ketidakbecusannya itu nyampah di media sosial. Jadi seberapa besar buzzer Anies Baswedan membersihkan citra Anies Baswedan yang sudah terpuruk ini, percuma. Nasi sudah jadi bubur, gak bisa bubur jadi nasi lagi. Maka lupakanlah bermimpi untuk jadi presiden, karena presiden tidak mungkin punya sifat jahat. Presiden tidak mungkin punya sifat mempermainkan hati nurani rakyat. Presiden tidak mungkin punya sifat yang menguras uang rakyat. Presiden tidak mungkin membuat program-program yang asal-asalan dan akal-akalan. Ya, rakyat Indonesia sudah mencatatlah Anies Baswedan sebagai orang jahat dan gak becus kerja. Kalau misalkan sekarang tidak ditangkap oleh KPK, ya mungkin nanti rakyat akan menghukum dia di 2024 kalau dia mencalonkan diri. Rekam jejak itu menyakitkan bos, lebih kejam daripada ibu tiri. Mau seberapa hebat pendukung Anies Baswedan berkelit, susah. Sudah sangat sulit, sudah berkarat, sudah keropos. Besi kalau sudah keropos, sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau besi sudah keropos, sudah penuh karatan, ya tinggal dibuang ke tempat sampah. Pemimpin pun dengan rekam jejak yang jeblok, prestasi yang jeblok, ya sudah. Mau jungkir habis, jungkir balik, nyalonin jadi presiden, mencetak buzzer-buzzer hingga 100 miliar, gak akan bisa. Mencetak buzzer-buzzer hingga 10 triliun, gak akan bisa. Ini adalah sebuah kesengajaan yang paling bodoh dari seorang Anies Baswedan. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW saja dipilih oleh Allah, dipilih oleh manusia sebagai pemimpin umat, itu karena kejujurannya. Omongannya bisa dipercaya, kerjanya nyata. Sementara
Sementara Anies Baswedan omongannya tidak bisa dipercaya, kerjanya tidak nyata, asal-asalan dan akal-akalan, dan juga tidak amanah. Secara aturan ketuhanan, Anies Baswedan tidak akan pernah jadi apa-apa karena tidak pernah berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.